mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Di sini ibu akan menjelaskan tentang tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Tentang cerita fiksi. Ada yang tahu apa pengertian cerita fiksi? Belum tahu ya? Ibu akan menjelaskan. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat mulai berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Ciri-ciri cerita fiksi yaitu 1. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 5. Menggunakan bahasa tidak baku. Jenis-jenis cerita fiksi yaitu 1. Cerita rakyat, 2. Cerpen, dan 3. Novel. Cerita rakyat ada cerita jenaka, mit, fabel, legenda, saga. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebutuhan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Mit adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan atau benda peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menunjukkan watak atau tokoh. Dalam cerita fiksi terdapat tokoh. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang memunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis ceritanya. Unsur intrinsik cerita fiksi. Adapun unsur intrinsik cerita fiksi diantaranya yaitu tema, tokoh, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, sudut pandang, penokohan, kesatuan, logika, penafsiran, gaya. Tema yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra.
yang terkandung di dalam teks. Tokoh yaitu pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Alur atau plot yaitu cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa lain. Konflik yaitu kejadian yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot. Klimaks yaitu di mana sebuah konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan saat itu merupakan sebuah yang tidak dapat dihindari. Latar yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Amanat yaitu pesan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Sudut pandang yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang menarik yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Penokohan yaitu teknik atau cara menampilkan tokoh. Unsur ekstrinsik cerita fiksi. Berikut ini unsur-unsur ekstrinsik cerita fiksi, diantaranya yaitu keadaan subjektivitas individu pengarang yang bersifat keyakinan, pandangan hidup yang keseluruhan akan mempengaruhi karya yang ditulisnya, psikologi bagian berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan mempengaruhi karya sastra. Pandangan hidup suatu bangsa, berbagai karya seni yang lain, dan sebagainya. Struktur cerita fiksi. Berikut ini struktur teks cerita fiksi, diantaranya yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Abstrak bagian ini opsional atau boleh ada ataupun tidak. Bagian ini menjadi inti dari sebuah teks cerita fiksi. Orientasi berisi tentang pengenalan tema, latar belakang, tema, serta tokoh-tokoh di dalam novel. Terletak pada bagian awal dan menjadi penjelasan dari teks cerita fiksi dalam novel. Komplikasi yaitu klimaks dari teks cerita fiksi karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. Biasanya komplikasi di sebuah novel menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Evaluasi yaitu bagian yang berisi munculnya pembahasan, pemecahan, ataupun penyelesaian masalah. Resolusi yaitu bagian yang berisi inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dialami tokoh utama. Kode atau reorientasi bagian yang berisi amanat dan juga pesan moral positif yang bisa dipetik dari sebuah naskah teks cerita fiksi. Nah, kali ini itu akan menyuruh membaca contoh teks cerita yang kalian bawa itu. Coba dibaca. Cerita rakyat si Pitung. Pada zaman dahulu ada seorang Betawi yang sangat terkenal karena jago silatnya dan suka membantu orang susah. Dia bernama si Pitung. Dia memang rajin dalam urusan agama, apalagi dia tidak lupa untuk terus mengaji. Waktu itu usai mengaji di rumah Haji Maitin, Pitung selalu berlatih silat. Saat sedang berlatih, tiba-tiba temannya yang bernama Rais dan Ji datang menemui si Pitung. Mereka berkata bahwa ada salah satu keluarga yang sedang disiksa oleh antek-antek Belanda. Mereka mengajak si Pitung langsung menuju lokasi kejadian, tetapi mereka mengintip lebih dahulu dari atas pohon dan melihat ada seorang lelaki kurus yang sedang disiksa oleh centeng. Melihat kejadian itu, si Pitung menjadi marah. Bersama Rais dan Ji, Pitung mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak
tidak tahan lagi melihat penderitaan saudara-saudara kita diperlakukan seperti itu. Kita harus melakukan sesuatu, kata Pitung kepada kedua temannya itu. Rais mengangguk-angguk dan berkata, benar sekali, saudara-saudara kita semakin miskin, sedangkan karena Taubat dan tuan tanah bergelimang kemewahan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya jika begitu. Kita harus merampok rumah-rumah dan memberitahu kepada rakyat miskin, kata Pitu sambil menunjukkan muka besar. Setelah rencana itu tersusun, Pitung dengan dibantu kedua temannya itu melakukan aksinya dan mulai merampok rumah orang yang kaya dan rumah para tuan tanah. Setiap malam mereka berhasil melakukan aksi rampok itu. Setelah berhasil, mereka langsung membagikan hasil rampoknya itu kepada rakyat miskin dan menaruhnya di depan pintu rumah rakyat miskin. Dan sebagai harta mereka santunkan untuk anak yatim piatu. Keberhasilan mereka dalam merampok disebabkan karena Pitung dan kedua temannya itu memiliki ilmu bela diri, silat, dan tubuhnya kebal terhadap peluru. Mereka juga mendapatkan bantuan dari rakyat miskin dan menutupi keberadaan si Pitung. Para tuan tanah tidak tinggal diam dan selalu berusaha mencari keberadaan si Pitung. Bahkan mereka tak segan-segan memberikan hadiah jika para rakyat miskin mau memberitahu tempat persembunyian si Pitung. Tapi tak jarang para tuan tanah dan orang kaya itu menggunakan kekerasan ketika bertanya kepada rakyat miskin tentang persembunyian si Pitung. Bahkan sampai ada satu keluarga yang disiksa habis-habisan karena menutupi keberadaan si Pitung. Hingga suatu hari ada satu keluarga yang sedang disiksa oleh komponen yang berusaha mencari si Pitung. Tidak kuat menahan siksaannya dan langsung berkata, coba cari saja ke rumah keluarganya. Dengan sangat kejam, komponen itu bertanya, di mana rumah keluarga si Pitung? Dengan menahan rasa sakit, rakyat miskin itu hanya mampu menunjukkan arah rumah keluarga si Pitung. Kompeni dan para tuan tanah langsung menuju lokasi yang ditujukan rakyat miskin itu. Mereka berhasil menemukan rumah keluarga si Pitung dan meninggalkan keluarga dari orang sekitar yang melihat. Dengan rasa sangat kesal, Pitung langsung menemui para tuan tanah dan kompeni. Saat sampai di lokasi, ternyata si Pitung telah dijegal oleh mereka. Pitung pun sudah tak berkutik dan tidak bisa lagi melarikan diri. Sebelumnya para tuan tanah dan kompeni mencari tahu cara agar bisa melumpuhkan ilmu kebalnya si Pitung, dan mereka pun telah mengetahui caranya. Ketika Pitung sudah mulai kelelahan, para tuan tanah melemparkan Pitung dengan sebuah telur busuk yang merupakan syarat agar bisa melumpuhkan ilmu kebalnya si Pitung. Pitung memangnya sudah mengetahui jika ilmunya akan luntur dengan telur busuk, tapi si Pitung terlambat untuk menghindarinya dan tubuhnya sudah terkena lemparan telur busuk dari para tuan tanah dan kompeni. Saat tubuhnya mulai lemas dan tidak berdaya, kompeni juga telah menyiapkan tembakan dengan peluru emas yang juga merupakan cara melumpuhkan ilmu kebalnya si Pitung. Menusuknya peluru emas ke
pitung yang tadinya tidak mempan terhadap peluru, kini tubuhnya bersimbah darah karena ilmu kebalnya sudah tidak mempan lagi. Akhirnya si pitung meninggal dunia karena sudah tak dapat menahan rasa sakit akibat dari tembakan peluru. Pesan moral dari cerita tersebut adalah apa? Pesan moral dari cerita tersebut? Si pitung adalah kita wajib membela negara dan rakyat dari kesusahan, namun dengan jalan yang baik. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa walladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.